balik salaki tadi itu pas ninggal awe nu geulis. Hayang urang tanya. Udah otomatis ditolak. Bapak apa-apaan? Saya diberantem sama bapak, pengen permen, kagak ada duitnya. Berarti kan ketonjok takan eta. Keboga duit berarti salakina. Ya ayeuna urang keur basea kieu titah. Kita sare berhubungan. Berarti kan ada indikasi penolakan sedikit tuh ya. Kemudian ditolak lah, nanti dilayanan gitu. Berarti yang menang-menangnya itu bukan duit, masalah di anaknya. Apakah itu juga termasuk kategori dilaknat? Ayo mana-mana ningal jelema nu geulis, motong wangslang gitu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus pantun ini biar seger. Adalah pantunan mau. Iya, kalau rada lucu sentik ya. Kudu lucu. Pokoknya arahnya kayak ibu-ibu lah pantun. Joko tingkir ngombe dawet. Dawetnya bikinan Pak Selamat. Banyakan zikir dan baca sholawat biar selamat dunia akhirat. Amin. Cakep. Selamat datang Bapak Bondan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, barangkali Pak Bondan dulu nih. Terima kasih. Yang mau nanya, silakan. Silakan. Terima kasih. Ini tugas utamanya dari Pak Haji Omin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz. Nah, saya tadi agak tertarik nih. Pak Ustadz tadi nyebut ada Ustadz Basit, ini jangan-jangan guru saya juga ini. Ini ngomong-ngomong Ustadz Basit yang dari Cepong dari mana Pak? Lemah Abang. Oh, Lemah Abang. Saya kira itu Ustadz Basit yang dari Cepong. Ya itu guru saya juga lah. Lemah Abang pun juga guru saya. Jadi yang pertama saya tertarik sekali mengenai nujub ya Ustadz ya. Kalau mandi itu nujub ya. Junub. Junub, ya. Junub. Saya tertarik pertama junub. Dan kisahnya Syekh Sultoni. Junub, Pak, junub. Iya, junub. Junub kisahnya Syekh Sultoni kaitannya dengan Pak Jomin. Nah, ini saya betul-betul salut kalau Syekh Sultoni saat itu di Mesir dengan udaranya ekstrim. Kalau Pak Jomin kan di Bogor ya dengan udara ekstrim juga kan. Nah, tapi ternyata tetap dilaksanakan. Berarti Pak Hajomin bisa jual saya Omen Basuni berarti Pak Ustaz. Masya Allah. Itu yang pertama Pak. Yang keduanya saya jujur juga mau bertanya nih Pak Ustaz. Mengenai diri saya sendiri Pak Ustaz. Jujur aja saya ngaji di mana-mana saya malu mau nanyanya. Tapi di sini karena kita sudah merasa saudara jadi saya terbuka aja. Iya betul. Saya ini pendidikan boleh tinggi Pak Ustaz. S1 sudah, S2 sudah. Tapi jujur aja saya itu masih buta huruf kalau masalah huruf Arab Pak Ustaz. Itu hukumnya gimana Ustaz selama hidup saya ini? Saya buta huruf, jujur ini. Sehingga saya itu tidak bisa untuk baca Al-Quran itu tidak bisa. Bacanya yang juz sama aja, yang untuk sholat begitu. Itu yang pertama. Jadi saya ingin tahu Pak Ustaz. Yang keduanya Pak Ustaz kaitannya dengan masalah kewajiban istri. Saya bersyukur betul bebek saya juga hadir sehingga kalau sampai menolak saya istilahnya kan, karena pernah terjadi tuh Ustaz, sampai saya juga berpikiran kalau nggak ini yang ono aja ntar deh nih ya begitu. Jadi saya bersyukur betul bebek saya hadir sehingga bisa mendengarkan. Ayang bebek. Ya ayang bebek. Ya mohon maaf para jamaah, jadi kalau saya ditugaskan untuk bagaimana meramaikan suasana, itu tugas saya itu oleh beliau. Kalau nggak saya laksanakan saya takut kualat. Nah saya juga mohon maaf karena minggu yang lalu saya tidak bisa hadir, sangat merindukan sekali. Ya semuanya ini oleh karena kondisi saya Ustaz. Saya kondisinya udah jadi bos saya Ustaz, barisan orang stroke. Sehingga kalau nggak ada yang bawa, nggak ada yang nganterin ke sini ya
tidur lagi saya jadinya. Tapi sudah junub Pak Ustaz. Udah junub ya? Iya, tidurnya lagi udah junub. Dan yang ketiga, satu harapan juga, saya berterima kasih untuk masalah yang tadi dibahas, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yang mengenai tercela. Kalau kaitannya dengan ilmu saya Pak Ustadz dari transportasi, sepertinya kalau jamaah kita ini sudah terhindar dari tercela Pak Ustadz. Karena kalau hatinya sudah ngiri, dia pasti nganan, ya kan? Kalau begitu dia udah ngiri, dia belokan lagi nganan. Jadi sudah terhindar itu. Hanya sayangnya kalau untuk para ibu-ibu ini, mohon maaf, kadang-kadang sennya udah ngiri, beloknya ngidul. Nah, jadi balik lagi tercela itu, karena akan membahayakan umat lain kan begitu Pak Ustadz. Ini kaitannya dengan transportasi Pak Ustadz, menurut saya. Kalau kaitan dengan yang lain mungkin ya hal-hal lain bisa dihitungkan lah. Saya rasa itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya, terutama yang pokok adalah saya ini buta huruf. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Saya rasa itu yang terpokok itu bagi saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan wabil khusus saya mohon maaf kepada Pak Haji Omin, karena Syekh Sultani Omin Basuni mungkin ada hal kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Godam ini luar biasa ya. Walaupun sudah tidak muda lagi, tapi masih tetap mesra dengan istrinya. Ayang bebek. Ini dianjurkan ya Bapak Ibu, dianjurkan dan disunahkan untuk memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Rasulullah memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan Humairah, wahai perempuan yang berpipi merah. Ini kan panggilan mesra, tapi ibu mah ulah disebut Humairah. Ya, bodas ge kan maksakeun. Meuli budak 2 kilo aduh. Hajar Aswad. Ya, jadi memanggil istri dengan panggilan kesayangan itu dianjurkan. Tidak mengenal usia baik tua maupun muda ya. Nah, terkait baca Quran, kita ini tidak wajib bisa membaca Al-Quran kecuali hanya surat Al-Fatihah saja. Artinya kalau seumur hidup ya kita hafalnya cuma Fatihah saja, bisa bacanya cuma Fatihah saja, maka sudah cukup Pak ya. Apalagi Pak Godam tadi bilang selain Fatihah juz amma juga bisa baca dan hafal. Ini sudah bagus. Khalid bin Walid, panglima perang paling dicintai oleh Rasul dan para sahabatnya ya. Beliau ini orang yang jasanya itu sangat dikenang oleh kaum muslimin, bahkan sampai sekarang Pak. Bapak lihat di kitab-kitab atau di buku-buku sejarah tentang Saifullahil Maslul, tentang pedang Allah yang terhunus. Siapakah beliau? Beliau adalah Khalid bin Walid. Saking beraninya di medan perang sampai-sampai dijuluki oleh Rasulullah sebagai pedang Allah. Saifullah, Asep, Saifullah. Ya, tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata Khalid bin Walid ini beliau hafalan Qurannya cuma Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang lain nggak hafal. Yang lain nggak hafal. Ya, artinya apa? Cukup kita hafal Fatihah saja. Kenapa? Karena Fatihah itu syarat sah daripada sholat kita. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, wajib kita belajar Fatihah. Ya. Nah, sebetulnya Bapak Godam ini sudah aman, ya, karena sudah hafal Fatihah dan surat-surat pendek yang lainnya. Walaupun lebih bagus, lebih afdol, kita bisa baca Al-Quran secara sempurna, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi yang ketiga apa ya? Saya lupa. Oh, yang ketiga cuman apa? Sen kiri belok kanan ya. Nah, hati-hati nih ibu-ibu militan. Ibu-ibu militan itu lebih menakutkan ya. Polisi aja kalah loh. Polisi kalau nilang galakan dia nih ibu-ibu daripada polisi. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Godam. Insya Allah aman ya. Wallahu a'lam bishawab.
Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Lurah, silakan. Mohon izin Pak Kiai, Bapak-bapak dan saudara-saudara, mengawali pertanyaan saya teringat sebuah hadis yang menyatakan idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyya qalb. Apabila terdapat di dalam diri kamu segumpal darah, maka terdapat pada dirinya adalah hati. Mohon maaf, saya agak grogi juga sedikit. Dilihat Dari mana hadis itu yang pengertiannya bahwa hati ini sangat dominan untuk menentukan seseorang. Nah, kajian pengajian kita kali ini nampaknya agak sedikit mendokrak hati yang memang sesungguhnya kita kalau secara jujur bergelimbangan dengan dosa kalau bicara masalah tasawuf. Yang paling dominan itu adalah salah satu dari antara penyakit iri, dengki, hasud, yang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz sangat tidak disadari, apalagi yang kecil, yang besar pun kadang-kadang tidak diakui penyakit itu. Kalau penyakit johir apa yang tadi dijelaskan jelas sekali, gudik yang sedikit aja digaruk-garuk itu namanya sakit. Nah, oleh karena itu sedikit saja yang saya minta Pak, karena ini penyakit ini sangat dominan, termasuk kiai-kiai pun penyakitnya ada di situ. Tip apa yang sederhana, yang sedikit namun bisa diamalkan sehingga mengkikis penyakit dengki, iri, hasud dan yang lainnya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, saya minta sedikit saja tip bagaimana upaya untuk tidak berkembang di penyakit hati, dengki, hasud dan sebagainya. Yang kedua, emang sangat menarik ini terkait dengan masalah berhubungan badan. Ini kayaknya konsumtif ini mah ya, yang disebut nafkah batin namanya. betul. Kalau makan johiriah matanya makan ketan, makan bala-bala johiriah tuh. Begini Pak, apakah juga termasuk kategori kita itu dilaknat oleh Allah saat dari sore apa pagi yang disempatkan oleh Pak Ustadz? Kalau memang si bapaknya emang dari luar ngelihat eta jelema teh boto-boto gitu, nah langsung saja objek sasaran ke istri. Kemudian dia tidak tahu kalau memang istrinya sudah capek, sudah ngomelin anaknya pengen jajan kagak punya duit, ambek-ambekan, balik salaki tadi itu pas ninggal awewe nu geulis. Hayang meureun tanya. Sudah otomatis ditolak. Bapak apa-apaan? Saya diberantem sama bapak, pengen permen kagak ada duitnya. Berarti kan ketonjok takan eta. Keboga duit berarti salakina. Ya ayeuna urang ke basea kieu tidak kita sare berhubungan, berarti kan ada indikasi penolakan sedikit tuh ya. Kemudian ditolak lah, nanti dilayanan gitu. Berarti yang menang-menangnya itu bukan duit, saya juga anaknya. Apakah itu juga termasuk kategori dilaknat? Ayo mana di mana-mana ningal jelema nu geulis, moto wangslang gitu tah. Enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap 87. Iya, pertanyaan jawaban dari pertanyaan pertama. Kalau kita ingin selamat dari penyakit iri, dengki, hasud, maka setiap selesai sholat fardu baca surat Alam Nashrah, Bayah. Tempelkan tangan kanan kita di bawah dada kiri kita.
tepat dengan hati. Ini dada kiri, di bawahnya Pak. Ini posisi hati ya. Baca setelah sholat fardu cukup 1 kali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian susul dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli 3 kali. Alam nasyrahnya sekali, Rabbi syrahnya 3 kali. Insya Allah Pak, seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita sedikit demi sedikit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu amalan yang paling ringannya ya. Dalam hal bermujahadahnya kata Nabi, ketika ada sifat iri dengki maka kita tahan. Jangan sampai iri dengki itu menjadi sebuah ucapan dan perbuatan. Kita iri sama orang, biarkan kata Nabi, iri tersebut cukup di dalam hati. Jangan sampai terkeluar lewat lisan dan perbuatan. Siapa orang yang menahan irinya, dengkinya hanya di dalam hati, maka Allah akan ganti dengan kesembuhan hati dan kebersihan hati ya. Itu langkah yang kedua. Langkah pertama baca alam nasyrah dan surat Rabbi syrah li sadri. Yang kedua, kalau masih ada tahan terus, insya Allah sedikit demi sedikit akan hilang. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua itu ada di dalam hadis riwayat Muslim. Satu ketika Nabi sedang berjalan, kemudian tidak sengaja melihat seorang perempuan. Maka ketika itu Nabi berkata pada para sahabat, wahai para sahabatku, tunggu dulu, aku pengen pulang dulu. Nabi pulang, kemudian menjima istrinya. Para sahabat berpikir, kok Nabi lama banget ngapain ya? Nabi selesai hubungan badan, mandi, keluar lagi. Langsung bersabda kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, idza nazartum ila imra'atin la tahil. Kalau kalian melihat kepada perempuan yang tidak halal, kemudian timbul syahwat, Pak. Ya. Falyati ahlahu, maka hendaklah mendatangi istrinya. Fa innahu yuzilu dzalik. Karena hubungan badan dengan istri itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran kotor. Nah, di dalam hadis ini Rasul pun mengalami hal yang sama dengan kita, Pak. Karena itu manusiawi ya. Cuman Rasul itu tidak sengaja melihat, tidak sengaja astagfirullah, timbul syahwat. Karena itu naluri lelaki, maka langsung datangi istri. Kan kalau model-model kita biasanya sengaja, Pak ya. Udah timbul syahwatnya, tenang, ada yang halal. Jadi kita ini hanya menjadikan istri sebagai pelarian syahwat kita. Betul lah. Ya, itu tidak jadi masalah. Ibu juga jangan merasa diperlakukan dengan perlakuan yang buruk ya Bu ya. Kalau suami syahwatnya di luar, datang ke ibu untuk menunaikan syahwat, ibu jangan merasa sebagai pelarian Bu, jangan. Tapi ibu harus merasa sebagai penolong bagi suami. Andai tidak ada ibu, mungkin suami sudah melakukan dosa besar, betul nggak? Tapi karena ada ibu, objek yang halal, maka suami tidak melakukan dosa besar. Maka dalam hal ini, ibu itu posisinya sebagai penolong bagi agama suami. Ya, maka bapak, ya, kalau syahwatnya di luar, cepat datangi istri, itu selesai Pak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Berkaitan dengan sholat berjamaah, jadi saya pernah menjadi makmum sholat Idul Fitri gitu. Kalau di sholat Idul Fitri itu kan sebelum membaca Al-Fatihah kita mengucapkan takbir 7 kali. Rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Nah dalam kesempatan itu imam lupa membaca takbir yang 7 kali dan 5 kali ini. Sholat selesai. Nah apakah itu harus diulangi lagi sholatnya Pak Ustaz? Yang kedua, bagaimana caranya makmum memberitahu bahwa imam lupa membaca takbir di sebelum baca Fatihah? Demikian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua itu sunnah hukumnya Pak ya. Jadi kalau seandainya imam lupa takbir maka tidak jadi masalah, ikuti sampai akhir sholatnya sah. Bagaimana cara makmum mengingatkannya? Cara mengingatkannya cukup ucapkan subhanallah. Tapi kalau sudah kelewat jauh tidak usah diingatkan, sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup pengajian ini sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi